Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silky Gustinanda dari Latsar Angkatan 10, Otorita Ibu Kota Nusantara dari LAN Samarinda. Jabatan saya adalah sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama pada Direktorat Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara. Inilah implementasi Latsar saya. Ibu kota baru untuk masa depan yang baru. Otorita Ibu Kota Nusantara, sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia. Muncul harapan untuk menyejahterakan bangsa melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi. Disinilah saya ikut andil dalam persiapan pemindahan ibu kota negara. Saya seorang perancang peraturan perundang-undangan pada Direktorat Hukum, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara. Menjadi seorang calon pegawai negeri sipil Otorita Ibu Kota Nusantara, kami wajib mengikuti latihan dasar CPNS. Di sini, saya tergabung dalam angkatan 10 dari LAN Samarinda. Kegiatan kami dibagi dalam beberapa agenda. Dalam agenda pertama, kami mendapatkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada agenda 2, kami mempelajari nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam agenda 3, kami belajar mengenai kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bekerja selama kurang lebih 5 bulan pada Direktorat Hukum, kami menghadapi beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah kurang optimalnya peran perancang dalam review dan harmonisasi perjanjian kerjasama antar instansi. Yang kedua, perlunya peningkatan kualitas produk hukum melalui review legalitas dan substansi perjanjian kerjasama. Yang ketiga adalah belum adanya pedoman internal mengenai tata cara penyusunan keputusan kepala otorita. Dari ketiga isu tersebut, saya menggunakan teknik urgensi, seriousness, and growth untuk menentukan prioritas isu yang akan dicari penyelesaiannya. Akhirnya, saya mengangkat isu diperlukannya pedoman internal tata cara penyusunan keputusan kepala. Tujuan aktualisasi ini adalah untuk membangun mekanisme penyusunan keputusan kepala yang terstruktur, efisien, konsisten, dan berlandaskan good governance yang menjadi acuan normatif bagi seluruh unit kerja serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghasilkan keputusan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat aktualisasi ini mencakup peningkatan kompetensi dan profesionalisme individu, penguatan tata kelola dan efisiensi unit kerja, serta terciptanya kepastian hukum, kepercayaan publik, dan dukungan terhadap pembangunan nasional. Kegiatan aktualisasi ini saya bagi menjadi 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kajian keputusan kepala terdahulu. Melakukan penelaahan terhadap keputusan terdahulu untuk menilai kesesuaian, efektivitas, serta kebutuhan pembaharuan sebagai dasar penyusunan mekanisme yang lebih baik. Keterkaitannya dengan berakhlak adalah akuntabel dan kompeten melalui kajian berbasis data dan analisis objektif. Smart ASN menggunakan informasi evidence-based decision dan kemampuan analitis. Manajemen ASN mendukung pembentukan kebijakan yang profesional dan berbasis regulasi. Pada kegiatan yang kedua, saya menetapkan standarisasi atau benchmark dan mekanisme penyusunan. Merumuskan standar, alur, dan ketentuan baku penyusunan keputusan kepala agar setiap produk hukum seragam, memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN adalah akuntabel, loyal, dan adaptif melalui pemetaan sistem kerja yang sesuai regulasi. Smart ASN, penguatan tata kelola berbasis sistem dan pemanfaatan teknologi untuk standarisasi. Yang ketiga, manajemen ASN mendukung tertib administrasi, konsistensi prosedur, dan efektivitas organisasi.
Pada kegiatan ketiga, saya fokus pada penyusunan dan penyempurnaan draft keputusan. Menyusun draft keputusan kepala yang memenuhi tata naskah dinas dan kaidah legal drafting, serta menyempurnakannya melalui koordinasi dan harmonisasi internal. Keterkaitannya dengan nilai dasar ASN adalah kompeten, kolaboratif, dan akuntabel melalui penyusunan yang teliti dan koordinatif. Smart ASN, kemampuan literasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta ketelitian dalam penyusunan dokumen. Manajemen ASN meningkatkan kualitas produk hukum dan efektivitas pengambilan keputusan kepala. Kegiatan keempat adalah sosialisasi mekanisme penyusunan kepada Direktorat Hukum. Melakukan sosialisasi untuk memastikan seluruh unit kerja memahami pedoman penyusunan keputusan kepala secara seragam dan tepat. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN adalah harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan melalui komunikasi dan pembinaan internal. Smart ASN, kemampuan komunikasi efektif, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan media digital. Manajemen ASN mendorong penyelarasan tugas, peningkatan kapasitas, dan disiplin penerapan prosedur. Kegiatannya terakhir adalah penerapan pedoman dalam proses penyusunan keputusan kepala. Kami menerapkan pedoman sebagai acuan resmi agar proses penetapan keputusan kepala lebih tertib, efisien, konsisten, dan akuntabel. Apa kata mereka? Halo, saya Devi. Saya salah satu pegawai di Direktorat Hukum OIKN. Dengan adanya panduan internal tata cara penyusunan KEPKA atau keputusan kepala ini sangat membantu saya sebagai analis hukum untuk bisa menganalisis keputusan kepala serta menyusun keputusan kepala di OIKN dengan lebih baik. Semoga kedepannya keputusan ini bisa membantu kami semua pegawai di Direktorat Hukum untuk menyusun keputusan kepala yang lebih sempurna dan lebih baik lagi dengan menghasilkan produk hukum terbaik. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Nur. Saya analis hukum ahli pertama terkait aktualisasi dari Silky Gustinanda, yaitu pedoman internal tata cara penyusunan KEPKA. Menurut saya sangat bermanfaat untuk saya analis hukum karena dengan adanya pedoman ini pekerjaan saya menjadi terstruktur dan juga terstandar. Tentu hal ini tuh sangat sejalan dengan prinsip AUPB atau Good Governance. Jadi tata kelola pemerintah itu bisa jalan secara baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfian sebagai analis kebijakan ahli pertama di Direktorat Hukum terkait Latsar Silky Gustinanda yang berjudul Pedoman Tata Cara Penyusunan Keputusan Kepala. Menurut saya sudah sangat membantu bagi kami khususnya tim 4 dalam menyusun keputusan kepala dan diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan baik bagi Direktorat Hukum maupun unit kerja yang ada di instansi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyusunan keputusan kepala. Halo, saya Muhammad Ihsan, perancang peraturan perundang-undangan pertama di Direktorat Hukum. Dengan adanya pedoman internal tata cara penyusunan keputusan kepala OIKN dapat mempermudah seluruh unit organisasi yang akan menyusun produk hukum dalam bentuk keputusan baik secara formil dan juga secara substansi, dan lebih mengarahkan setiap unit organisasi dalam penyusunan keputusan kepala. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sada Mustika, analis kebijakan di Direktorat Hukum. Dengan adanya pedoman penyusunan keputusan kepala ini, saya pribadi merasa sangat terbantu karena saya jadi bisa lebih memetakan kebijakan-kebijakan yang akan diambil di dalam suatu surat keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Silky. Terima kasih Mbak Silky.